bahwa mayat ditemukan pada tanggal 6 dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Artinya kita tidak tahu kapan mayat itu meninggal, karena dia ditemukan sudah meninggal. Lalu dijelaskan ada resapan darah pada bagian-bagian tubuh luar. Setelah diforensik, pengaruhnya adalah cyanida. Yang mau saya tanya sama Pak Forensik, apakah asam cyanida mempercepat pembusukan kepada mayat atau memperlambat? Kematian Bribka Arfan Saragih masih meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Sebelumnya anggota Polres Samosir itu ditemukan tewas di bekas penambangan batu, Desa Hutaginjang, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat jenazah ditemukan oleh polisi pada tanggal 6 Februari tahun 2023 lalu, kondisinya terlihat sangat mengenaskan. Polisi menduga almarhum Arfan meninggal karena bunuh diri, sebab di dekat jenazahnya ditemukan botol minuman bersoda berwarna keruh, yang diduga telah dicampur dengan racun sianida, dan botol diduga berisi serbuk beracun. Menurut Vince Saragih, saat ia melihat jenazah putranya, sebelah wajah anaknya menghitam, kupingnya berdarah, bagian belakang kepalanya juga berdarah dan melunak dan seperti terbakar. Tak percaya dengan kematian suaminya, Jenny Simorangkir menyebut bahwa Arfan adalah suami yang baik dan ayah penyayang bagi kedua putranya. Tak mungkin suamiku bunuh diri seperti pernyataan polisi. Aku selalu ada buat dia, katanya pada 5 Maret tahun 2023 lalu. Namun dalam press release yang digelar di Mapolres Samosir pada 14 Maret tahun 2023, Dokter Ahli Forensik Dr. Ismurozal SHMH SPF pada 7 Februari tahun 2023, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam kepada sesosok jenazah almarhum Arfan, dan mengungkap sejumlah fakta. Kulit sudah mulai sulit dinilai karena sudah mengalami proses pembusukan. Panjang badan 170 cm, ya, kemudian rambut hitam lurus. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan luar, saya menjumpai warna kemerahan pada bagian belakang daun telinga kiri, kemudian warna kemerahan pada dahi kiri, ya, hingga ke mata dan pipi kiri. Kemudian saya juga menjumpai keluar cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung, ya, bibir berwarna biru kehitaman. Kemudian pada kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan. Kemudian dijumpai luka lecet pada tungkai kiri bawah. Kemudian pada kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Itu yang saya jumpai pada pemeriksaan luar. Kemudian kita lakukan otopsi, pemeriksaan dalam. Di situ saya menjumpai adanya memar, ya, atau resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam. Kemudian dijumpai resapan darah pada otak bagian belakang. Kemudian pada pengirisan otak besar dijumpai bintik-bintik perdarahan. Kemudian dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam, ya. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan. Kemudian dijumpai bintik-bintik perdarahan, ya, tardius spot pada permukaan paru dan jantung. Kemudian pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan yang berbau khas. Di sini saya bilang berbau khas karena memang baunya tidak seperti yang biasanya, ya. Biasanya dia bau asam, atau kalau ada alkohol dia bau alkohol, atau habis makan durian dia bau durian. Tapi ini baunya khas seperti bau buah almond, ya. Jadi di sini saya buat kesimpulan, cairan lambung tadi kami ambil beserta lambungnya, kami kirim ke laboratorium forensik Polda Sub. Di situ hasil yang kami dapatkan nanti mungkin dijelaskan, isi lambung ditemukan NaCN, ya, sianida.
Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran napas disertai adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Mungkin itu yang saya jumpai pada korban pada waktu saya lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Sejalan dengan dokter ahli forensik, AKBP Henry Ginting sebagai ahli digital forensik menyatakan bahwa ditemukan jejak digital di handphone milik korban, yaitu pencarian di Google tentang cyanida, racun tikus, potas, dan beberapa ayat Alkitab untuk penyemangat. Saya akan menjelaskan itu pada tanggal 3 Februari ada jejak di handphone beliau, di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik. Pada pukul 10.13 itu dijumpai situ berapa lama cyanida dapat membunuh manusia. Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google gimana efek dari cyanida ini. Ada juga dicari racun tikus, potas, terus Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 263 KUHP. Kemudian beliau juga ada membuka, masih ingat juga dia, mungkin kebetulan ini saya nggak tahu agamanya, kebetulan mungkin Kristen, ayat-ayat penyemangat. Ya mungkin sebelum melakukan itu, jadi buka ini semua. Terus pada pukul 05.50 hutang suami meninggal bunuh diri. Itu ada situ riwayatnya. Apa hutang suami kalau bunuh diri, kira-kira begitulah, itu dicari lagi di Google. Selanjutnya pada pukul 18 ayat motivasi lagi di Mazmur, ini saya lihat. Kemudian 18:27 ayat penyemangat lagi, karena di Mazmur itu memang alat-alat penyemangat semua. Terus pada terakhirnya 0941 ayat Alkitab tentang bunuh diri. Kemudian dari penelusuran dan penyelidikan tim Opsnal Satreskrim juga ditemukan resi pemesanan dan pembelian cyanida secara cash on delivery atau COD, atas nama almarhum Bribka Arfan melalui jasa pengiriman JNT dari toko Friza Tani Bogor. Apakah asam cyanida mempercepat pembusukan kepada mayat atau memperlambat? Karena tadi Bapak jelaskan bahwa mayat itu sudah kulitnya dalam kondisi busuk. Yang mau saya tanya, hasil forensik Bapak berapa lama sudah mayat itu meninggal? Terima kasih. Apakah senyawa kimia cyanida mempercepat atau memperlambat proses pembusukan? Tentu dia memperlambat proses pembusukan. Tapi pada jenazah kita sudah jumpai ulat mayat latung, ya, yang kita jumpai terkecil 0,5 mili, yang terbesar ada sampai 1,5 mili. Artinya dia sudah meninggal kurang lebih 3 hari, kurang lebih 3 hari, ya. Proses pembusukan tadi kita jumpai memang hampir pada seluruh organ tubuh, tapi untuk korban ini proses pembusukannya masih dapat kita lakukan pemeriksaan, masih dapat kita lakukan pemeriksaan. Itu artinya dia masih saya katakan proses pembusukan, tapi jenazah masih cukup segar, ya, semuanya masih bisa kita nilai, masih semua bisa kita nilai. Tadi Itu tanggal 7 forensiknya, Pak? kami otopsi tanggal 7. Tanggal 7, kejadiannya tanggal 6 ya? Ditemukannya tanggal 6. Iya. Selanjutnya Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman memastikan bahwa proses penegakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap almarhum Arfan didasarkan pada Criminal Science Investigation dan pasal 184 KUHP, diantaranya keterangan korban, keterangan saksi, dokumen, petunjuk, dan keterangan ahli. Dari hasil yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, kemudian para ahli, baik dokter ahli otopsi dan master kimia, dan juga dari penyampaian terkait dengan digital forensik daripada handphone yang kami temukan di TKP tadi sudah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah
dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan dan sebagainya. Berbeda dengan pihak keluarga almarhum Arfan, melalui kuasa hukumnya Fridolin Siahaan membantah kesimpulan Polres Samosir, bahwa penyebab kematian Arfan Saragih dikarenakan zat cyanida yang diminum sendiri oleh korban. Menurut Fridolin ada beberapa hal yang menurut keluarga korban terlihat janggal, seperti soal pemesanan racun cyanida melalui handphone almarhum yang disebut terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2023, di mana pada saat yang sama, handphone milik almarhum telah disita oleh Polres Samosir, tanpa sebab, tanpa alasan, dan tanpa surat penyitaan. Sehingga keluarga korban pun curiga, siapa yang sesungguhnya telah memesan cyanida tersebut. Kemudian lokasi penemuan jenazah berada di ruang terbuka, yaitu objek wisata Parbatuan Gonting, yang selalu ramai dikunjungi wisatawan khususnya pada hari Sabtu dan Minggu, tepat di hari Arfan Saragih diduga telah mengakhiri hidupnya, sebagaimana keterangan ahli forensik bahwa waktu kematian korban, lebih kurang dari 3 hari. Namun tak satu pun warga sekitar yang melihat sepeda motor dan jasad Bribka Arfan Saragih. Selanjutnya dari informasi yang diterima oleh keluarga korban, jenazah Bribka Arfan Saragih justru ditemukan personel dari Satuan Narkoba Polres Samosir, yang tengah menyelidiki peredaran narkoba di lokasi tersebut. Yang mana pada saat melakukan evakuasi terhadap jasad korban, Kepala Desa Hutaginjang tidak dilibatkan, dan warga sekitar dilarang untuk melihat. Tak cukup hanya itu, keluarga korban pun merasa heran, kenapa Bribka Arfan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, setelah kasus penggelapan uang pajak itu terungkap, padahal korban telah berupaya untuk membayarkan uang kerugian dari penggelapan pajak itu sekitar 750 juta rupiah, di mana jumlahnya, lebih dari setengah dari kerugian yang harus dibayarkan oleh korban, yakni sebesar 1,3 miliar rupiah, sedangkan sisanya, dibebankan kepada pelaku lainnya. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, akhirnya keluarga korban melapor ke Polda Sumatera Utara pada Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023, dengan nomor STTLP, _B_340, _angka Romawi 3, _2023, _SPKT, Polda Sumut, dengan pelapor Jenny Simorangkir selaku istri dari almarhum Bribka Arfan Saragih.